Semua. Jadi aku mau lanjutin bab 18 tadi mendengarkan buku Bishop Day Keyword. Nah, jadi untuk, bab yang 18 ini cukup seru karena kita akan bahas tentang nabi gitu ya. Yang mungkin kalau kita baca Alkitab, wah ada nabi misalnya Elisa, Elia, wah kayak membuat begitu banyak mukjizat, sesuatu yang spektakuler, yang benar-benar kayak nggak masuk akal, yang benar-benar kayak bikin wow banget gitu. Nah, tapi ada perbedaan nabi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu ya. Kalau di Perjanjian Lama suara Tuhan atau, Roh Kudus atau Tuhan itu hanya ngomong ke, seorang nabi gitu. Jadi penyampaian pesan Tuhan atau misalnya pernyataan Tuhan itu hanya disampaikan oleh seorang nabi gitu ya. Nah tapi kalau di Perjanjian Baru, apakah kita butuh gitu seorang nabi? Ya bisa kita butuh gitu misalnya petunjuk-petunjuk dan kita nggak menutup kemungkinan untuk nggak terima pernyataan Tuhan atau kita nggak terima, nubuatan tertentu dari seorang nabi, enggak. Tapi, eee, nggak berarti kita bergantung sama suara nabi itu doang gitu, karena penyertaan Tuhan, Roh Kudus, pernyataan Tuhan itu selalu, ada di hidup kita setiap hari gitu. Jadi kalau zaman dulu atau zaman Perjanjian Lama mungkin Tuhan hanya ngomong ke satu 2 orang gitu ya, seorang nabinya gitu. Tapi kalau di zaman kali ini, zaman sekarang, di akhir zaman ini, Tuhan itu bisa berbicara ke begitu banyak orang lewat kehidupan kita sehari-hari, gitu. Jadi kalau kita mau minta tuntunan Roh Kudus atau misalnya kita mau minta pernyataannya Tuhan, sebenarnya kita bisa minta juga gitu setiap hari lewat saat teduh kita, gitu. Nah, setiap apa yang harus kita lakuin setiap kali kita ketemu dengan seorang nabi? Gitu ya, atau misalnya ada yang kan kalau di, Alkitab itu ada 5 jawatan ya, ada penginjil, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar gitu. Nah, gimana caranya nih Ki, misalnya, aku ketemu dengan yang aku sebagai seorang nabi gitu ya, balik lagi gitu ya. Jadi kalau di bab yang sebelumnya aku pernah, mention bahwa segala sesuatu itu kalau bisa ceritain ke leader gitu ya. Nah sama, ketika mungkin Eee, kita ketemu sama mungkin, orang-orang atau misalnya siapapun yang mengaku-ngaku nabi misalnya contoh. Nah segala sesuatunya itu harus diuji, gitu. Ya segala sesuatunya itu harus dinilai tuh kalau kata Alkitab. Jadi, apa yang harus kita lakuin yang pasti adalah kita rely on ke, pemimpin kita. Itu yang tadi aku bilang adalah filter pertamanya, gitu ya. Jadi biarkan pemimpin kita ini yang menilai, wah ini sepertinya bukan dari Tuhan atau ini dari Tuhan gitu, atau segala macam gitu. Karena, eee, Tuhan itu bekerja lewat apa ya, sebuah tatanan gitu, nggak yang langsung bypass langsung gitu, langsung ke, jemaat paling bawah atau setiap kita. Pasti Tuhan juga berbicara lewat pemimpin kita, walaupun mungkin hari itu ada orang luar atau ada siapapun yang mungkin, ngaku sebagai nabi atau apapun gitu ya. Nah, eee, contoh misalnya gini, kita harus bisa membedakan gimana caranya, tahu ini nabi yang benar atau ini nabi yang palsu gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, kalau di sini Bishopnya ngomong begini, "Setiap nabi itu pasti akan berkaitan atau akan memberitakan Injil atau firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasarnya. Kalau nabi ini misalnya membuat sebuah mukjizat lewat karunia-Nya, bernubuat atau apapun nih, keajaiban, miracle, mukjizat apapun, tapi tidak didasari firman Tuhan, itu harus dipertanyakan. Apakah itu dari Tuhan atau mungkin karunia-Nya mungkin dari Tuhan, tapi ada roh lain yang tanda kutip bisa bekerja lewat karunia itu. Apakah mungkin dalam satu nabi itu bisa ada 2 roh misalnya, roh karunia, misalnya roh yang bernubuat atau, misalnya ada roh yang lainnya, tentu saja bisa gitu ya. Karena, Bishopnya kasih, apa ya, Bishopnya kasih contoh, misalnya seperti Simpson, dia punya roh Tuhan. Nah, roh Tuhan di dalam Simpson itu yang membuat dia jadi kuat, dia jadi perkasa. Tapi di saat yang bersamaan juga Simpson itu punya roh perzinahan dan roh percabulan. Nah, itu yang bisa bekerja, bersama-sama. Nah, nabi yang palsu ibaratnya nih kalau aku sebut, keingetnya itu, nabi yang ibaratnya mungkin tanda kutip, palsu atau abal-abal ini, biasanya mungkin itu bisa misalnya karunianya luar biasa, kesembuhan, pernyataan Tuhan, apa gitu ya, nubuatannya segala macam. Nah, tapi
Itu kan karunia dari Roh Tuhan. Nah, bisa nggak bisa tercampur atau misalnya bisa, apa ya, eee, kehambiri gitu, kecemar gitu dengan roh yang lain? Nah, bisa gitu ya. Mungkin ada, keinginan dari diri sendiri atau apapun yang yang bersifat individu atau dari jiwanya atau apapun. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi memang harus berhati-hati gitu ya. Contohnya kalau Bishop Dek mengalaminya adalah ada seorang nabi datang ke gerejanya, lalu kemudian bernubuat per individu dan nubuatan individunya itu untuk jemaat-jemaatnya itu pindah gereja. Nah, itu kan ibaratnya udah nggak apa ya, melenceng gitu. Karena kalau dia dari Tuhan seharusnya air air yang di dalam gereja itu tidak tergoncangkan dan setiap domba-domba itu bisa minum dengan tenang, harusnya seperti itu, gitu ibaratnya. Tapi karena nubuatan nabi ini, nabi tanda kutip ini yang diundang, Bishop Dek hari itu ke, gerejanya, itu membuat sebagian dan beberapa orang dari jemaatnya itu jadi keluar dari gereja atau bergereja di tempat lain. Nah, itu yang harus dipertanyakan, gitu. Dan ujungnya akhirnya nabi ini bikin gereja yang isinya orang-orang, jemaat-jemaat dari Bishop Dek, dan intinya dia juga ngalamin hal yang sama, gitu. Yaitu dia ngundang, seorang nabi yang lain dan segala macam dan akhirnya jemaatnya juga, kena nubuatan individu itu dan keluar dari, gereja nabi ini, gitu, ya. Jadi perlu banget kita ketahui bahwa setiap nubuatan, setiap karunia yang ada di dalam hidupnya kita, apapun itu harus didasari oleh firman Tuhan. Karena kepentingan Tuhan itu harus di atas segala-galanya, melebihi semua karunia, melebihi dari semua keinginan dari setiap hidup kita, ke, jiwa kita, kedagingan kita, atau apapun itu. Karena kalau karunia udah tidak ada dasarnya firman Tuhan, kadang-kadang itu bisa, tercemar oleh apa ya, jiwa kita dan kedagingan kita. Nah, itu yang membuat kita tuh kayak sulit, membedakan. Nah, itulah pentingnya juga yang, aku mention, di bab sebelumnya, kita tuh harus, bergantung dan menilai, menguji hal-hal yang kita dapat itu ke leader kita. Itu udah filter paling pertama gitu ya. Karena mungkin kita bukan orang yang terlalu peka atau misalnya kita bukan tipe orang yang mungkin, telinganya, mudah mendengarkan atau mudah mengetahui, membedakan ini benar atau tidak. Kadang-kadang mungkin kita bimbang gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakuin pertama adalah jangan semua nubuat atau apapun diterima kayak ibaratnya bulet-bulet gitu. Harus ada filternya. Kalau diri kita nggak bisa jadi filternya, kita rely on sama pemimpin kita atau godly people yang di sekitar kita gitu ya. Yang paling-paling penting sih sebenarnya rely on ke pemimpin gitu ya. Jadi dari aku, itu aja pelajaran yang aku dapat dari bab yang ke-18 dari buku Bishop Dale Terima kasih semuanya.